Oke, halo Bang Razuna. Gimana kabarnya Bang? Selamat siang. Sehat, Kak. Oke, mantap. Udah libur kalian Bang Razuna? Dah, Udah. Berapa hari? sampai Januari. Sampai Januari bulan berapa? Tanggal berapa maksud kakak? Lupa. Udah pengumuman ini, raport. Udah. Dapat ranking nggak? Iya, Berapa? ranking 9. Wah, oke oke mantap. Selamat selamat ya Bang Razuna ya. Keren nih. Oke, berarti akan libur sampai bulan Januari ya. Berarti bisa fokus ke kelas Algonova nih, Bang Razuna nih. Oke, sebentar ya Bang. Fokus ke Algonova. Ngapain aja Bang Razuna hari ini? Oh, les. Les, les apa tadi? Bahasa Inggris atau apa sih? Iya, ya, bahasa Ya, Inggris. bahasa Inggris ya. Oke, di Algonova juga atau di mana Bang? Enggak. Oke. Nah, jadi gimana? Minggu kemarin masih ingat nggak apa pelajaran kita minggu kemarin Bang? Ah, minggu kemarin Minggu kemarin tentang apa Bang? Perulangan itu, pengulangan itu apa disebut bahasa Inggrisnya apa? loop. Looping. Oke, mantap. Tentang looping. Ada yang mau ditanya dulu nggak tentang pelajaran minggu kemarin yang Bang Razuna nggak paham? Enggak. Nggak, berarti aman semua ya. Ya, Untuk tugas-tugasnya gimana? Sempat ngerjain nggak di rumah? yang lanjutan yang kemarin ya? Iya, yang lanjutan yang kemarin. Belum. Belum? Oke, nggak apa-apa. Nanti kan sekarang udah libur ya. Sekarang udah libur. Siapa tahu Bang Razuna ada apa namanya? Ada waktu buat ngerjain boleh ya dikerjain biar kalau ngoding ini Bang kita harus sering-sering latihan, sering-sering kerjain, sering-sering ngoding biar nanti kita tambah paham karena kalau di kelas doang kan setiap sekali pertemuan itu kita cuman belajar selama 60 menit ya. Ya, jadi coba-coba dulu dikerjain ya Bang. Yo. Oke. Di sana hujan nggak Bang? Mendung aja, gelap sini. Mendung iya ya, di sini juga mendung terus dari tadi pagi. Aduh, gimana ini ya? Weekend malah mendung. Rencana mau liburan kemana nih Bang Razuna? Ah, paling minggu depan mau pergi rencana sama ada keluarga. Oke, Sama adiknya, adiknya bapak. oke sebentar. Berarti tapi minggu depan tetap bisa masuk kah? Minggu depan. Enggak kayaknya. Mau pergi soalnya. Hari Oke. Sabtu soalnya. Oh iya, hari Sabtu tanggal 27 ya. Iya, mungkin Oh, minggu depannya lagi. oke, nanti dikabarin aja ya kalau jadi kan bilang orang tua bilang ke kakak kalau minggu depan nggak hadir. Jadi kita buat aja 2 jam minggu depannya. Gitu. Oke? Yo, Oke, dikabarin aja kakak ya. Kalau memang nggak bisa hadir, dikabarin. Oke. Nah, oke mungkin itu aja dulu. Kita ini kita ke pelajaran hari ini, Bang Rasuna. Ini pertemuan ke-8 ya. Ini pertemuan ke-8. Kita masih melanjutkan looping. Looping itu seperti yang sudah kita ketahui, dia pengulangan atau mengulangi perintah selama kondisinya masih benar. Dan di sini kita akan belajar looping dan penggunaan looping dalam permainan. Looping dan penggunaan looping dalam permainan. Banyak kan itu Bang Razuna contoh permainan-permainan yang menggunakan looping.
Apa nih contohnya yang mengulang-ulang permainan itu, Bang Razuna? Bang Razuna main game nggak? Main, Game apa? main bola, game bola. Game bola, e-football kah? Bukan. Oh, oke, gitu terus. Eh, itu aja sih. Sekarang soalnya lagi nggak banyak main dulu, soalnya lagi di servis juga HP-nya. Oh, oke. Kenapa tuh kebanyakan main ya? Nggak rusak HP-nya, jadi di servis dulu. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang looping dan penggunaan looping dalam permainan. Jadi banyak tuh permainan Bang. Misal game game bola juga mungkin ada ya. Misal game game bola itu kan akan berjalan pas gamenya itu selama 90 menit ya Bang Rajuna. Nah, misal while waktu masih belum 90 menit lebih besar atau lebih besar dari 90 menit, itu gamenya akan terus berjalan. Nah, seperti itu kan Bang? Ya, Oke, kalau semisal waktunya 45 menit, itu akan break atau setengah babak seperti itu. Itu menggunakan looping-looping juga, Bang Razuna. Nah, itu contohnya ya. Terus, nah kita akan berdiskusi tentang pesanan lagi nih. Tiap hari, tiap pertemuan kita ada pesanan sebagai gambaran nah, ini gambaran tugas kita nanti ya, Bang. Oke, pesanan besar untuk jejaring sosial nih katanya. Kita lihat dulu jaringan sosial bernama Friend Around yang baru muncul meminta bantuan. Investor sudah siap untuk mendukung proyek mereka jika dua kondisi ditemui. Berarti ini ada perintah berkondisi. Pertama, adanya sistem otorisasi pengguna dengan login dan password. Oke. Eh, nah, kalau login dan password ini kan Bang Razuna misal contohnya kalau kamu masuk ke ini, ke platform Algonova, itu kan kamu masukkan username sama passwordmu kan? yo, Ya itu nanti bakal dicek tuh, benar nggak apa username yang dimasukkan, misal Razuna. Nah, kalau benar username-nya, dia bakal minta kamu masukkan PIN. Dia cek dulu tuh, ada nggak username bernama Razuna. Kalau ada, coba minta PIN-nya atau passwordnya dia bakal minta. Baru dia cek lagi, misal Bang Razuna masukin 234. Dia bakal cek atas nama Razuna, benar nggak passwordnya itu 234. Kalau semisal belum benar, dia bakal ngulangin lagi. Kan kalau Bang Razuna lihat tuh, kita memasukkan password yang salah, dia bakal bilang, password salah, silahkan masukkan lagi gitu kan. ya, Nah, itu berarti looping. Looping if kondisi passwordnya sama dengan true gitu ya. Nah, adanya akun pribadi pengguna dengan halaman berita yang pintar, rekomendasi musik, dan kontes-kontes. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini ada beberapa contoh tugas nih. Hanya huruf dari alfabet Latin dan angka boleh digunakan dalam login. Simbol-simbol berikut terlarang. Berarti kita ada kondisi di mana simbol ini terlarang, Bang. Simbol sama dengan tanda tanya dan seterusnya itu simbol terlarang. Jadi nanti semisal kita masukkan, contohnya di sini Bang, masukkan login Anda. Berarti kita masukkan password. Nah, misal kita masukkan yang ini, dia bakal cari. Nah, ada nggak yang masuk ke password terlarang? Nah, dia lihat di sini underscore-nya kan masuk ke bagian ini ya. Nah, makanya dia tampilkan karakter terlarang si underscore ini. Oke, seperti itu kira-kira Bang. Paham nggak? ya, Oke, mantap. Nah, gini caranya. Ah, string ditolak. Oke, ini kan udah kita tentukan tuh mana saja simbol yang dilarang, yang ini. Baru nanti saat kita string loginnya, dia bakal cari yang kalian masukkan di sini, ada nggak yang masuk ke string terlarang ini. Kalau ada, tampilkan mana yang terlarang. Seperti itu kira-kira, Bang, untuk gambarannya. Kita lanjutkan. Nah, ini. Cara dia mengeceknya kayak gimana? Loopingnya itu kayak gimana? Dia menggunakan for. Kalau kemarin kita menggunakan while, sekarang kita menggunakan for.
untuk menguasainya, kita akan mempelajari jenis looping yang baru, yaitu for. Kata kakak kemarin kan ada dua. Pertama, apa yang sudah kita pelajari, Bang? Yang While. Looping while dan looping for. Apa perbedaannya kemarin kakak bilang? Looping while dan looping for. Kalau while itu, kita tidak tahu berapa kali perulangan, tapi eh, kita tidak tahu berapa kali perulangan, tapi kita tahu kapan harus berhenti, Bang. Nah, bedanya sama looping for itu apa? Kalau looping for itu kita tahu berapa kali perulangannya. Pertama di sini kan kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 11 kali diulangi pengecekan untuk angka huruf-hurufnya seperti itu. Kalau looping while itu kakak bilang kemarin. Misal kakak suruh kamu keliling lapangan itu selama 10 menit. Itu kan kita nggak tahu kamu berapa kali keliling lapangan. Cuman kita tahu setelah 10 menit itu selesai, maka kamu jangan ulangi lagi keliling lapangannya. Nah, bedanya sama looping for apa? Kalau for itu, kakak misal suruh kamu keliling lapangan sebanyak 11 kali. Nah, itu kan kita tahu berapa kali kamu keliling. Oke, seperti itu. Aman, Bang? ya, Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari bahwa for loop itu bisa digunakan untuk berjalan melalui elemen-elemen dari suatu urutan. Dan kita akan mempelajari dan membandingkan for loop dan while loop. Oke, kan di sini ada nih. Yang kemarin kita pelajari. Ada while loop dan for loop. Nah, mengenalkan mekanisme baru di dalam jaringan sosial friend around. Nah, ini eh, tugas yang bakal kita buat. Friend around. Next. For loop. For loop itu apa? Jadi kita lihat dulu. Nah, di mana for loop bisa digunakan? Coba dilihat di sini, Bang. Jadi, for loop itu ada dua nih, berjalan melalui urutan dari elemen-elemen dan mengulangi tindakan di dalam badan loop sebanyak n kali. Nah, untuk yang melalui urutan di elemen-elemen ini kita menggunakan in. Nah, ini menggunakan range. Jadi misal kita ada for nih, ada badan loopingnya di sini perintah. Jadi sebanyak for ini akan dijalankan perintah yang ini, misal 10 kali dan lain sebagainya. Contohnya kita lihat. Nah, ini uh, loop berjalan melalui elemen-elemen dari urutan yang terbatas. Oke, dari urutan yang terbatas ya, berarti kita batasi berapa kali loopingnya. Nah, sebuah urutan adalah baris elemen-elemen yang memiliki urutan. Misal for elemen in urutan. Baru nanti seperti biasa kita laksanakan tindakan-tindakannya. Oke, seperti itu kira-kira. Contoh kodenya seperti apa? Mari kita lihat. Jadi Bang Rasuna yang harus kamu ketahui, misal ini kan mepet ke dinding ini layar kita. Nah, untuk membuat si badan loopingnya itu harus 4 kali spasi biar nggak salah ya. Oke. Lalu ini tindakan yang satu ini bagian dari si loopor yang ini, Bang. Kalau semisal urutan yang ini salah, baru ini yang bakal kita jalankan. Seperti if else. Aman, Bang Razuna? ya, Oke, nah ini contohnya nih. Telusuri string kata sandi karakter demi karakter. Nah, passwordnya kan di sini ada password ini sebagai variabel yang menyimpan nama Kitty. Oke, for symbol in password berarti simbol ini sebagai variabel sementara atau variabel temporary yang menyimpan semua yang ada di password. Ini artinya, Bang, untuk simbol yang ada di password berarti semua yang ada di password ini akan kita simpan satu-satu ke simbol ini. Oke, baru simbolnya akan di print. Berarti dia akan mengulangi sebanyak berapa kali? Sebanyak Kitty ini. K. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi dia bakal tampilkan simbolnya. Dia bakal ngeluping. 1, 2, 3, 4,
5. Nah, jadi dia bakal simpan dulu semua yang ada di password ini ke variabel sementara kita, yaitu dengan nama simbol. Ini bebas nanti nama apa yang pengen Bang Razuna buat. Oke, paham sampai situ dulu, Bang? Paham. Berarti ini berapa kali perulangan nih? Hmm, Berapa kali perulangan? tiga. Kok 3, Bang? Perulangannya itu tergantung berapa banyak huruf. Berapa banyak huruf yang ada di sini, Bang? Yang ada di variabel passwordnya. Berapa, berapa berarti? 8. Satu, dua, tiga, Oh empat, itu. lima. Iya, itunya, Bang. Jadi kan yang dicetak di sini kan kitinya. Ini dilihat hasilnya. Ini kan ada 5 ya. Oke, aman, Bang? Iya. Nah, selanjutnya. Oke, di sini coba kakak praktekkan dulu ya. Ini masih seputar for loop. Nah, kalau ini kita jalankan, sebentar. Oke, unduh gambar balance while. Ini apa? Sebentar, Bang ya. Kita tes-tes dulu. Jadi, for itu tergantung berapa misal jumlah kata yang ada di situ. Oke, misal ini kita buka for loop, a friend around. Nama perintah ininya, tugas ya. Jadi ini harus diperhatikan juga ya Bang Razuna. Misal di sini nih. Ini ada password Kitty ya. Terus alfabet. Nah, kalau kita kan berarti di sini kita ada dua variabel pasti yang udah pasti yang menyimpan password kita dengan nama password dan yang menyimpan alfabet. Alfabet itu huruf huruf alfabet. Nah, ini ada dua variabel ya. Terus kita akan menyimpan di variabel sementara yaitu si passwordnya. Akan kita cek satu-satu. Oke, berarti kan kita tahu indeks itu dimulai dari nol. Nah, kita akan mengambil find. Nah, ini kalau Bang Razuna masih ingat, kita alfabet find simbol. Berarti dari alfabet itu kita ambil simbol. Nah, misal simbolnya kan sama dengan Kitty. Kitty. Nah, kita ambil dari alfabet urutan keberapa, lalu ditambah satu. Misal siapa nih? Si A dulu. Misal kita mau ambil A. A itu kan indeks ke nol ya. Ya Bang Razuna, indeks itu kan dimulai dari nol ya, benar? Ya. Oke, berarti di plus satu. Berarti kalau kita mau ngambil si A, itu berarti dia angka satu. Nah, kalau ini kita jalankan, coba. Nah, ini urutan ke-11. Kenapa ke-11 kita hitung K? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. K itu kan posisi ke-10. Kalau kita menggunakan indeks dari nol. Nah, di plus satu. Nah, karena dia posisi 10 ditambah satu yang ini, maka dia di sini jadinya 11. Oke, coba kita lihat I. Ini kan I-nya 0, B1, C2, D3, E4, F5, G6, H7, I8, J. I8 nih, I indeks ke-8 ditambah satu. 8 tambah satu berapa, Bang? 9. 8 tambah satu sama dengan 9. Nah, kita lihat di sini. Pasti dia keluarkan huruf 9. Oke, paham sampai situ dulu Bang Razuna? Ya. Oke, berarti indeks dimulai dari angka 0. nol. Oke, mantap. Indeks dimulai dari angka nol. Nah, jadi untuk yang tadi hasilnya seperti ini. Dia bakal mengambil for symbol in password. Makanya dia mengulangi sebanyak password kali. Berapa kali nih si passwordnya Kitty? Ini kita hitung berarti dia bakal mengulangi sebanyak 5 kali. Kalau Bang Razuna lihat di sini, satu,
2, 3, 4, 5. Nah, dia bakal cek tuh, baru dia tampilkan si posisinya ke berapa. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada nih, hanya huruf dari alfabet Latin dan angka boleh digunakan di dalam login. Simbol-simbol berikut terlarang. Nah, ini ada syarat nih, ada beberapa simbol terlarang. Oke, program harus meminta untuk login dan mencetak simbol-simbol terlarang jika ada. Coba kita lihat dulu kodenya. Nah, ini Bang. Nah, ini contoh kodenya ya, sebentar. Oke, kalau ini kita jalankan, coba Bang Razuna, berarti di sini ada berapa variabel nih Bang? Yang ini ada berapa variabel nih? Coba dicek. Oh, 7. Wow, yang mana aja tuh? Yang login. Oke, Salah. oke, Habis itu yang simbol. oke. Login salah, simbol, terus udah berarti tiga kan? Oh iya. Iya, tiga, jangan bilang tujuh. Nah, ini kita akan memasukkan, di sini kan ada inputan. Berarti kalau inputannya gini doang, inputan berupa tipe data apa nih, Bang Razuna? Yang kakak bilang basicnya si inputan itu tipe data apa? String. String. Nah, mantap. Itu dia Bang Razuna. Pinter. Nah, kalau kita jalankan, misal kita disuruh masukkan login Rajuna at pagar. Nah, gini misalkan. Kalau ini kita jalankan, dia bakal mencetak simbol terlarang yang underscore ini karena dia masuk ke yang salah ini. Kan? Berarti for simbol in login berarti eh, yang kita masukkan di login ini akan ditampung dulu di variabel sementara simbol ini. Baru simbol in salah berarti kita lihat tuh isinya si simbol akan kita cari mana saja yang masuk ke isinya si salah gitu. Terus kita bakal print si simbolnya. Seperti itu Bang Razuna. Oke, aman kira-kira? Ya. Oke, itu untuk for. For loop bisa diprogram sebagai looping dengan counter. Nah, counter ini kan kemarin juga kita udah pelajari di looping pertama. Counter itu untuk menghitung berapa kali looping yang dijalankan, berapa kali looping yang dijalankan. Oke, karena for berjalan melalui elemen di dalam sebuah urutan, for loop harus berjalan melalui angka dalam jangkauan 0 sampai n1 untuk melakukan tindakan sebanyak n kali. Nah, ini ada membuat sebuah urutan dari angka di dalam jangkauan yang ditentukan, kita menggunakan range namanya. Dari range itu jarak ya, dari angka berapa ke angka berapa, misal yang ini. Kita buat dulu. Ini coba kita jalankan. Oke, masukkan keinginan Anda. Misal tes. Nah, ini, misal kita ingin memasukkan berapa kali eh, berapa looping yang bakal kita masukkan yaitu i-nya ini Bang. I. Nah, maksudnya untuk selama i di range 3 maka itu bakal di looping terus. Seperti itu Bang Razuna. Jadi ada range-nya di sini. Kita lihat dulu. Nah, membuat urutan dari angka 0 sampai ke n. Nah, kalau range A, B itu membuat urutan dari angka A plus 1, A plus 2, B1 gitu. Jadi, meminta pengguna untuk masukkan tiga preferensi. Nah, masukkan keinginan Anda TikToker. Lalu preferensi telah diperhitungkan, masukkan keinginan Anda game. Oke. Jadi, kita akan ini sebentar. Kalau di sini ada for i in range 3, berarti loopingnya ini sebanyak berapa kali, Bang?
For i in range 3 berarti loopingnya sebanyak 3. 3 benar. Selama untuk i di dalam range 3 kali. Makanya di sini ada masukkan keinginan Anda, masukkan keinginan Anda, dan masukkan keinginan Anda. Nah, itu untuk for. Kita tahu berapa kali uh, perulangan itu akan dijalankan atau looping itu akan dijalankan. Jadi makanya dibuat for i in range 3. Oke. Nah, kalau yang ini berarti membuat program untuk mengotorisasi login dan password administrator jaringan sosial. Terdapat 3 kali percobaan untuk masuk. Jika data dimasukkan dengan benar, admin password, program akan mencetak otorisasi pada percobaan ke. Jadi di sini Bang. Oke. Jadi ini kan kita sudah tahu for i in range. Berarti kita bisa mencoba sebanyak 3 kali. Dia masukkan login sama password. Baru di sini dia membuat if. Jika login sama dengan admin dan password sama dengan KJF3G, print otoritas ke i plus 1. Oke, berarti i-nya ini akan sebagai counter akan menampung berapa kali percobaannya, Bang. Berapa kali percobaan yang sudah kita lakukan. Oke, sebentar. Kalau kakak searching lagi, siap-siap ya Bang. Setelah ini bakal mengerjakan tugas seperti biasa. Nah, berarti kita akan di sini menggunakan ke counter nih. Oke, kita jalankan dulu. Katanya di sini kita sudah ada password yaitu admin dan KJF3G. Kalau ini kita jalankan, misal kita salahkan dulu loginnya tes. Nah, itu kan salah. Dia minta lagi yang benar admin terus KJF 3G. Nah, kalau ini, nah, otorisasi pada percobaan kedua. Nah, ini kan percobaan pertama salah. Oke, ini percobaan kedua benar. Berarti kita benar untuk login itu pada percobaan kedua. Caranya gimana untuk menentukannya ini? Jadi ya, lagi-lagi indeks dimulai dari nol. Nah, kalau kita sekali percobaan kan berarti nol. Nah, ini i-nya ditambah satu. Berarti sekali percobaan itu satu. Nah, kalau kita 2 kali berarti kan nol satu. Berarti yang satu ini ditambah satu berarti percobaan kedua. Seperti itu, Bang Razuna. Oke, aman, Bang? Ya, Oke, mantap. Nah, ini sama saja nanti. Oke, break operator mengakhiri. Jadi kita menggunakan break juga, mengakhiri program. Oke, ada yang mau ditanya dulu, Bang? enggak. Nggak ada? Oke, kalau kakak perlihatkan contoh lagi, kita bisa break, kita bisa stop, atau kita ngeprint ini. Atau kita mungkin bisa nggak ya, seperti ini. Print, kita buat dulu di sini misal pengumumannya eh, error. Kalau lebih dari 3 ya ini. Tes, tes, tes satu, satu, tes dua, tes dua. Nah, error. Kalau udah 3 kali, kita bakal print error bisa juga ternyata, Bang. Jangan langsung di break. Kalau langsung di break juga bisa, itu nanti programnya bakal berhenti. Tapi ini kita buat perintah yang error saja di sini. Nah, jadi ini harus sejajar nanti. Seperti itu kira-kira, Bang Razuna. Untuk contoh penggunaan for loop. Untuk contoh penggunaan for looping for yang kita ketahui berapa kali loopingnya akan dijalankan. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Tidak. Tidak. Oke, kalau nggak ada lagi, eh, silakan sharein Bang Razuna.
Oke, langsung ini ya. Langsung dapat jawabannya ya. Ini bintang, ini garis, ini pas. Coba. Oke, mantap. Lanjutkan. Dibaca ya. Fokus dulu Bang Razuna. Oh itu, iya di titik komanya belum dibuat. Tanda petiknya. Di sini dan di sini Bang. Iya. Di setelah titiknya. Mantap. Oke, masih ada yang bad input. Range. Ini rang. Berarti pakai E. Range kan? Ya, masih bad input apa tuh kira-kira? Titik duanya mana? Ininya di sini Bang. Nah, jangan di situ. Itu contoh kakak saja. Di setelah ininya ya, mepet ke sini. Ah, mantap.
Bisa nggak Bang? Buat dulu variabel total di atas. Ya udah, terus udah dibuat, input banyak nilai, oke aman. For i in range banyak, titik dua, oke, nilai sama dengan, nah nilainya itu Bang, kalau nilai kan berarti angka, berarti integer di situ. Integer input seperti yang di atas. Yang ini, yang ini, integer input dibuat. Karena kan kita masukkan nilai ya. Jangan yang itu Bang, itu udah benar. Yang baris keempat, ini ketik lagi nilai di situ. Nilai huruf kecil ya. N-nya ya ini yang ini Bang. Yang ini buat integer input. Seperti yang di atas karena kita masukkan nilai berarti kita masukkan angka. Baris keempat Bang. Nah, ya di situ. Coba dijalankan masih ada yang salah. Oke, mana nih total plus. Nah, itu sejajar Bang. Total sama nilainya dibuat sejajar. eh Ayo ini. Totalnya dimajuin sejajar dengan nilai. Totalnya dimajuin sejajar dengan nilai. Ayo dijalankan. Masih ada yang salah. Plus minusnya jangan pakai spasi. Iya. Oke, coba dijalankan lagi. Nah, oke, mantap.
Nah, karena ini Bang, jadi kan kamu sudah menyimpan banyak partisipan itu di variabel banyak. Terus tinggal dibuat benar kamu harus membuat nama tapi jangan pakai integer karena itu nama. Masukkan namanya jangan pakai integer, pakai inputan saja karena dia string. Tapi dibuat dulu di atas for i in range-nya setelah gini. Setelah banyak, terus dibuat di sini for i in range banyak seperti nomor 3. Baru dibuat di sini nama sama dengan input nama. Terus print selamat datang, panggil namanya, terus print grup chat dibuat seperti itu, Bang. Di sini banyak dulu, oke, pas. Terus di sini buat for i in range, baru di sini nama, baru di sini print, baru di sini print grup chat dibuat. Seperti ini polanya, Bang. Nah, jangan 4i in range, for, pakai for. Nah, jangan di baris ketiga, baris kedua aja. Nah, for i in range in dalam kurung. Nah, apa dibuat di situ? Variabel banyaknya. Banyak berarti Bang, banyak. Di dalam range-nya itu ketik banyak. Nah, baru dibuat di bawahnya. Buat di bawah i. Nah, buat variabel nama dengan kita memasukkan nama. Gimana caranya? Inputannya. Tadi yang sudah kamu buat tadi. Nah, nama. Oke, spasi sama dengan. Nah, benar. Input. Nah, jangan pakai integer lagi, Bang, karena ini kan string. Nah, kalau kita masukkan angka, baru kita gunakan integer. Apa yang diminta? Lihat perintah tugasnya. Oke. Terus di bawahnya lagi buat di bawah nama. Oke, buat print di situ. Print, tutup kurung. Apa kata-katanya? Coba dilihat perintah tugasnya. Selamat datang. Terus namanya siapa? Berarti kita panggil variabel yang menyimpan nama. Jadi selamat datang dulu dalam tanda petik. Huruf besar S-nya. Ini Bang,
print yang ini sudah benar tapi dia di belakang ya yang ini. Printnya dibuat di belakang, grup chat dibuat gitu. Nah, ini belum. Selamat datang, koma dulu di luar, kepanggil variabel namanya. Kan harus ada namanya ya. Selamat datang, misal selamat datang Razuna seperti itu. Nah, berarti nama itu disimpan di variabel apa? Nggak usah pakai tanda petik, tanda koma aja dibuat. Oke, baru ditambahkan variabel yang menyimpan nama itu siapa? Nama variabelnya di sini. Bukan variabel yang ini, Bang. Nama berarti dibuat di situ. Kan nama variabelnya itu nama. Oke, coba dijalankan. In range banyaknya itu lupa kamu titik dua di sini, Bang. Di akhir. Nah, harus dibuat ya. Di enter dulu, Bang, enter. Oke, coba diulangi sekali lagi. Oke, belum bisa. Sebentar, kakak perbaiki dari sini dulu. Sebentar ya. Dicoba-coba dulu ya, Bang. Oke, coba di refresh Bang Razuna. Jangan itu, tidak, tidak, tidak. Ah, iya. Oke, lanjut nomor 5. Nah, gimana caranya tuh ngecek login terlarang? Lihat perintah tugasnya, Bang.
Karena waktu kita sudah mepet, kasih saya jawabannya coba dikerjain dulu Bang di room chatnya. Nah itu dihapus yang paling atas tuh. Passwordnya mana? Dari sini aja hapus Bang, dari terlarang ini. Iya, G-nya dihapus sampai habis. Nah, dijalankan. Bed input simbol sebentar. Oh, bed input dia. If simbol in salah. Oke, sebentar. Simbol in salah. Oke. Oh, printnya jangan di situ, Bang. Printnya kedepanin di if-nya. Kedepanin dulu printnya. Di spasi ya? Ya, di spasi dulu. Eh, oke dah. Oke, udah dijalankan coba. Sekali lagi sampai di bawah ini. Di bawah S simbol. Nah, sekali lagi. Oke, 4 spasi ya kata kakak. Coba dijalankan. Udah, bisa nih. Oke, ini terakhir nih, baru tutup. John, John. Oke, dites lagi. Dicentang dulu, dicentang. dah. Oke, mantap Bang Rosna. Di stop share dulu. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi Bang? Ah, loop, Loop- loop Looping. for. Looping for, benar. Kita belajar tentang looping for. Dan minggu depan, karena Bang Razuna tidak hadir, mungkin kita bakal ketemu di minggu depannya lagi ya. Ya, Oke, minggu depannya lagi kita akan belajar tentang struktur kontrol bersarang namanya. Bang Razuna kalau ada waktu, kakak mohon Bang Razuna untuk ngetes tes ini ya, soal-soalnya. Oke, tadi kita sudah berarti ada dua looping yang kita ketahui. Apa saja itu Bang Razuna? loop while dan loop for. Oke, kalau while itu yang kayak gimana? Dia kita nggak tahu berapa kali diulangin, tapi kita tahu waktunya. Waktu berhentinya kapan? Oke, kalau looping for, Kalau looping for, eh kita tahu berapa kali kita tahu berapa kali perulangannya. perulangannya. Oke, Bang Razuna, mantap. Itu diingat-ingat. Sampai ketemu lagi di 2 minggu depan. Nanti tolong dikabarin kakak jadi atau enggaknya libur di hari Sabtu depan ya. Ya, Oke, terima kasih Bang Razuna untuk hari ini. Selamat berlibur dan selamat sudah ini dapat juara ranking 9. Oke, ada lagi yang mau ditanya? enggak Kak. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanya, kita tutup kelasnya. Selamat sore dan selamat beristirahat Bang Razuna. Sampai ketemu lagi. Dah Kak, thank Dah. you. Oke.